Akbarul mawaidin linnas. Makalah yang kelima dari bab ketiga ya. Dari bab ketiga dari kitab kita ya, kitab Nasail Ibad bab ketiga ya. Makalah yang kelima ya, makalah yang kelima. Bab ketiga artinya ada 3 nasihat. Ya, 3. Bab ketiga ada 3 nasihat. Kalau bab kedua ada 2. Bab keempat ada 4 nasihat. Ya, udah 5 bab ya, 5 nasihat. Ini kita masih berada masuki bab yang ketiga. Makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu wa karamallahu wajha, dari Ali karamallahu wajha ya mengatakan inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan ya. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya daripada nikmat dunia itu yakfikal islam nikmatan, cukuplah Islam itu ya mempunyai satu nikmat yang besar. Kita ya di mana hidup kita ini banyak kenikmatan ya, tapi nikmat Islam lah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar ya, dan nikmat yang cukup menyeluruh. Baina azamanya milaita alil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ila nuril Islam. Nah itu ya. Jadi hidup kita ini kan banyak nikmat-nikmat ya. Ada mata nikmat, memandang itu, melihat itu nikmat ya. Makan yang enak nikmat ya. Semua hidup kita ini memang penuh dengan kenikmatan ya. Kita makan nikmat, kita tidur nikmat, teman-teman udah ngantuk banget tidur enak banget ya, nikmat ya gitu. Kita duduk begini nih ya, enak nikmat ya. Semua ya kehidupan ini kita penuh dengan kenikmatan ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita nggak bisa ngitung nikmat itu karena begitu saking banyaknya ya. Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Wa in ta'uddu, kalau kau hitung-hitung tuh nikmat yang banyak banget ya, itu nggak mungkin kita dapat menghitungnya. Fainal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar, suka zalim, suka kufur nikmat ya. Kita nikmat kasih banyak ya, sehingga kadang-kadang kita lupa itu adalah nikmat ya. Contohnya tangan nih bergerak nih nikmat nih, dia bisa megang gini ya. Cuma kadang kelupaan ini nikmat, nggak berasa nikmat ya. Padahal kalau udah dicabut nih nikmat baru berasa nikmat ya. Kalau dicabut ini nikmat nih, dikasih stroke ya. Nah, dikasih stroke nih dan ya, itu hilang nikmatnya. Baru kita lihat orang enak pada bisa jalan ya. Kalau yang stroke tuh ya, dilihat orang enak bisa jalan, enak pada bisa megang. Kita kadang lupa nih gerak nih ya, satu nikmat yang begitu besar ya. Jadi nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita ya. Tapi ya inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan, sesungguhnya daripada nikmat dunia itu cukuplah nikmat Islam dan iman. Nikmat iman dan nikmat Islam. Kita sering sebut alhamdulillah di nikmatil iman wal Islam. Bagaimana tuh nikmatnya Islam? Nikmat Islam itu lebih tinggi, lebih atas daripada nikmat-nikmat yang lain. Kalau nikmat mata cuma bisa ngelihat yang enak, cakep, lihat enak, nikmat. Makan enak ya, nikmat ya. Itu. Tapi itu sementara itu. Habis makan hilang udah nikmatnya. Tapi kalau nikmat Islam itu nikmat yang begitu besar ya, yang begitu agung. Kenapa? Karena nikmat Islam, nikmat iman, a'zamu ni'amillahi labdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat Islam itu nikmat di mana keluarganya dari enggak ada menjadi ada.
Kita tadi nggak ada. Terus jadi ada ya itu ya. Itu kenikmatan ya, dengan adanya kita bisa mendapatkan kenikmatan itu ya, wa ikhrajuhum minaz zulumatil kufri ila nuril Islam. Ya, maka juga kita keluar ya dari zaliman kufuran itu kepada Islam. Ya, jadi nikmat Islam itu nikmat yang paling agung, paling besar, karena dengan kita Islam ya kita bisa ya menjauhkan daripada yang zalim, yang kufur, dan nanti kita akan dapat nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Ya, kalau kita berpegang terus ya pada meningkatkan iman terus, kita lakukan ya daripada Islam ini, laksanakan sebaik-baiknya ya, kita akan mendapatkan nikmat yang begitu besar nanti di yaumil kiamah. Ya. Kalau di dunia dapat nikmatnya hilang sebentar. Ya, tapi kenikmatan ya dengan iman, dengan Islam akan mendapatkan kenikmatan nanti di yaumil kiamah, kenikmatan yang kekal abadi. Ya, nikmat yang selama-lamanya. Kalau nanti di yaumil kiamah itu bagi orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya akan mendapatkan kenikmatan yang besar ya. Jadi dikatakan inna min naimid dunya yakfi kal Islam nikmatan, cukup ya nikmat dunia itu ya dengan nikmatnya Islam. Dengan kita berpegang teguh kepada iman, kepada Islam ya akan mendapatkan nikmat yang begitu agung, yang begitu besar ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi nikmat dunia ya itu sifatnya sementara ya, cuma sementara dia ya, sebentar itu ya, nikmat makan, nikmat tidur ya, nikmat jalan, nikmat duduk, cuma sebentar, semuanya nggak kekal abadi ya. Nah, kita dengan memeluk agama Islam, dengan beriman kepada Allah SWT ya, diberikan balasan nanti di yaumil kiamah dengan berbagai macam nikmat yang kekal abadi ya, ya. Nah, jadi kita ya berpegang teguh terus pada iman dan Islam ya, terus kita tingkatkan iman Islam kita pada Allah SWT ya. Ya itu ya, jadi setelah ya dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajha, inna min naimid dunya yakfi kal Islam nikmatan ya, sesungguhnya daripada nikmat dunia itu cukuplah Islam itu menjadikan suatu nikmat ya, yaitu satu nikmat ya. Kenapa? Fa inna azama ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi ya, dari enggak ada menjadi ada, wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ila nuril Islam, keluar daripada kegelapan kekufuran kepada nurul Islam ya, gitu ya. Jadi itu nikmat ya dengan Islam ya. Yang kedua ya, wa inna man syughli wa min minasyughli yakfi ka ta'ah syughlan ya. Sesungguhnya daripada kesibukan hidup ini yakfi cukuplah taat kepada Allah, itu satu kesibukan ya. Hidup kita ini kita selalu repot ya, dari bangun tidur udah repot iya repot ya, mau mandi repot banget nyari anduk ya. Udah mandi repot lagi nyari baju ya, repot ya, ntar semua sarapan ya, repot kita nih hidup di dunia ini ya, bahwasanya begitu banyak ya kesibukan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu banyak kesibukan. Kita duduk aja sibuk juga, repot. Ayo kita ngaji repot banget teman, apalagi duduk repot ya, sibuk ya, sibukan ya.
Nah, dikatakan ya bahwasanya daripada kesibukan ya dunia itu cukuplah taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya azamul asyghar ya azam yang besar ya kesibukan itu. Ya, jadi hidup ini dari kita melek mata terus sampai tidur lagi emang selalu sibuk. Banyak kesibukan dari bangun tidur ya ada aja sibuk terus ya pekerjaan terus sampai tidur lagi ya mau tidur masih repot juga ya, nyari selimut nyari bantal ya ribut ya kesibukan itu ya tapi ya pika atau segelan cukuplah taat kepada Allah itu ya suatu kesibukan yang paling agung ya. Maka itu janganlah kita berbuat menyibukkan diri kepada perbuatan atau kesibukan-kesibukan yang enggak berguna. Ya, tapi jadikanlah atau kerjakanlah kesibukan yang bermanfaat dan kesibukan yang paling agung adalah kesibukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibuk terus dengan dunia. Tapi istilah pagi bangun malam 3 malam bangun sembahyang subuh habis subuh berzikir ya kan sampai matahari terbit kita sholat ya sholat matahari terbit sholat isyraq habis itu sholat duha jalan dah kerja cari kesibukan dunia ya cari kesibukan dunia nyari dagang yang sekolah itu kesibukan ya, ntar waktu zuhur ya ada sholat sunatnya, qobliyah, ada ba'diyahnya ya, ntar terus yang masuk kerja lagi, asar bayang lagi, sibukan ya, sore sampai maghrib, habis maghrib yang taklim, yang ngaji Quran ya, terus sampai tidur lagi. Jangan dari pagi nggak ngapa-ngapain di pagi jam subuh bengong aja di ngopi aja ngerokok ya itu kosong ya nggak ada kesibukan itu ya jangan sampai begitu kita ya kita sibuk dari habis subuh harus cari kerjaan udah cari kesibukan ya yang paling afdal yang paling agung adalah kesibukan ya itu taat kepada Allah habis subuh ya taat kepada Allah baca Quran ya kalau nggak ada kerjaan ya berzikir ya kalau kita kerja siap kerja jangan kita habis sembahyang subuh habis sarapan bingung mau ngapain ya jangan bingung ambil Quran gitu baca Quran ya itu kesibukan ya kesibukan yang begitu agungnya itu ya kesibukan ya jangan sampai kita ya membuang-buang waktu kadang-kadang dia ngobrol aja ya yang nggak berguna ya itu bukan kesibukan yang baik ya ngobrol dari pagi ngobrol kadang jam 10 ngapain ngobrol nggak punya kesibukan ya nggak punya kesibukan bingung kadang-kadang ada yang suka bingung udah apalagi yang pensiun mau ngapain ya dia sudah sibuk kerja ya, itu ya. Makanya kesibukan ya, bukan ya. Nah, yang paling abdul adalah kesibukan ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kan dalam hidup banyak sibuk, apalagi yang masih kerja. Ya, masih kerja sibuk terus ya. Dari pagi sampai malam. Ya, karena malam masih ada kesibukan lain ya. Nah, kesibukan yang paling bagus, yang paling azam, yang paling mulia adalah kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kita sibukkan diri kita. Jangan mau baca Quran asal lagi sempet doang. Ya, lagi sempet doang baca Quran, lagi sempet bikinin waktu. Ya, bikinin waktu ya, supaya istiqomah baca apa bisa siap sholat ya jangan lagi sempat aja baca Quran jangan gitu ya maka dikatakan ya bahwanya kesibukan ya yang agung ya yang cukup ya
adalah kesibukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peringatan bagi kita nih, terutama yang udah pada usia-usia, kadang-kadang bingung dia mau ngapain. Ya, baca Quran udah capek katanya. Ngapain ya? Ini ya, maka isi kalau kita capek baca Quran, ya masih ada waktu kita zikir. Ya, zikir baca subhanallah, baca Allah, ya taala apa ya, Allahu akbar, apa zikir. Sampai lagi kita punya zikir tertentu. Ya, mau menghatamkan kurhu, juga hatamkan kurhu, ya. Untuknya berapa? 100.000. 100.000 kita baca dah sehari berapa? Itu perlu ya. Nah, itu perlu. Ya. Nah, itu jadi sekali lagi ingatan kita, jangan kita mengosongkan waktu dalam hidup ini, karena waktu itu semuanya dicatat oleh Allah SWT. Apapun yang kita kerjakan itu dicatat oleh Allah, yang nanti akan diganjar, akan diberikan balasan di yaumil kiamah. Sampai ada waktu yang terbuang-buang bagi kita, sangat rugi kalau kita buang-buang waktu. Ya, jangan nggak isi apa-apa, sangat rugi. Maka itu kalau banyak waktu kosong, isi dengan taat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang bisa kita isi. Ya, pagi hari dengan doa, duha, dengan kita banyak ya yang baca selawat, zikir, ya. Ya, jadi kita isi waktu kita, jangan sampai ya kosong ya, dengan taat, dengan ibadah kepada Allah SWT. Itu adalah kesibukan yang paling baik, yang paling tinggi, yaitu taat kepada Allah. Yang ketiga, peringatan buat kita nih, inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ya, inna minal ibrah, ya, sesungguhnya sebagian daripada ibrah nasihat bagi kita, cukuplah mati itu menjadi nasihat. Ya, al mautu akbaru minal mawaidin linnas, ya, bahwasanya maut itu adalah nasihat terbesar, akbarul lil mawaiz, ya, nasihat-nasihat yang paling besar ya bagi manusia. Ya, itulah banyak nasihat-nasihat ya itu. Maka maut ini adalah nasihat yang paling tinggi ya. Kita juga dapat nasihat daripada guru-guru ya, mendapatkan nasihat ya daripada teman-teman kita ya, itu nasihat-nasihat itu ya, di mana yang paling tinggi nasihat adalah maut. Kafa bil mauti wa izoh, cukuplah maut menjadi nasihat bagi kita. Apa nasihat yang tertinggi? Karena nasihat maut ini bahwasanya kita semua bakal mendapatkan maut. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Semuanya ya itu bakal mati. Tapi kalau nasihat yang lain nggak mungkin bisa terjadi semua. Kita dinasehatin biar jadi orang kaya, begini bisa kaya, tapi orang lain nggak kaya. Nasehatin pinter supaya pinter, gini ya bisa pinter, tapi nggak semua manusia bakal pinter. Tapi kalau maut ya semuanya bakal mati. Itu semua bakal mati ya. Maka Sayyidina Ali bilang ya bahwasanya ya nasihat yang paling yang cukup ya maka itu adalah maut ya. Nah, kalau nasihat sih supaya jadi orang pintar, nasihatnya begini tapi nggak semua orang jadi pintar ya. Tapi kalau maut semuanya akan menghadapi maut. Dan setelah maut itu pun nanti ada ya ganjaran, ada balasan dari Allah SWT daripada apa yang kita kerjakan dikala kita hidup. Ya, jadi mati bukan hanya kayak binatang, terus mati udah mati enggak. Kita mati itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fasyarrun. Kalau perbuatan kita baik selama hidup kita, mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau pekerjaan kita tidak baik, ya, maka akan dapat ganjaran pun dari Allah itu tidak baik. Di akhirat ada dua, surga atau neraka. Artinya itu ya, ada dua ya, masuk surga atau masuk neraka. Nah ini ya nasihat bagi kita semua bakal mati dan akan menuju kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat nanti. Maka ya nasihat ini nasihat yang paling besar yang harus betul-betul kita ingat, bahwasanya kita ini semua bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah inilah ya, kali lagi mari kita terus yang ngaji, kita terus ibadah, karena ada kehidupan yang kekal abadi nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Astagfirullahaladzim ya ma'amun Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafina mukama mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi al-karim al-azimi sultanik. Allahumma arzuqna min al-quli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-amali azkaha min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.